dalam rangka pembentukan tim keluarga dan sahabat Tafadhal dalam rangka menyusun strategi dan kekuatan untuk memenangkan Tafadhal pada pemilihan bupati yang lalu. Yang tahun kemarin adalah merupakan pertemuan yang kedua, adalah syukuran tim Tafadhal di Kecamatan Cina setelah alhamdulillah Tafadhal terpilih selaku Bupati Bone. Dan pada hari ini adalah pertemuan kita tentu dalam rangka bersilaturahmi untuk mengobati atau bersilaturahmi kepada seluruh keluarga dan sahabat Tafadhal di Kecamatan Cina ini, karena tentu selama ini karena kesibukan kita masing-masing sehingga jarang lagi kita bertemu. Demikian pula dengan Papua lebih ke Pambaso, tentu setelah terpilih jadi bupati bukan lagi milik Tafadhal tapi sudah merupakan milik masyarakat Bone secara keseluruhan, sehingga tentu dapat dimaklumi kalau waktunya sangat terbatas untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kita selama ini. Jadi teman-teman lebihku, nenek selesai lebihku, tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya dan permohonan maaf apabila pada pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi Bapak Bupati yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Cina ini. Alhamdulillah situasi kondisi keamanan senantiasa berjalan aman, tertib dan terkendali. Ini berkat koordinasi dan kerjasama yang baik antara teman-teman Tripika dan seluruh instansi yang ada di tingkat kecamatan, dan didukung sepenuhnya oleh para kepala desa dan lurah bersama seluruh komponen masyarakat. Dan alhamdulillah berdasarkan petunjuk Bapak Bupati, seiring juga dengan meningkatnya alokasi dana desa, jadi pada tahun ini di Kecamatan Cina 11 desa kami sudah menganggarkan di Abdes untuk memberikan tunjangan kepada seluruh imam desa, seluruh imam dusun dan masjid. Bahkan beberapa desa sudah memberikan tunjangan kepada guru mengaji, dan desa yang lainnya insya Allah pada perubahan nanti juga kami akan memberikan juga tunjangan kepada seluruh guru mengaji yang ada di Kecamatan Cina ini. Memang nominalnya masih terlalu rendah, tapi saya menganggap, saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini adalah bentuk penghargaan daripada pemerintah kepada seluruh aparat yang ada di tingkat bawah. Demikian pula dengan pelaksanaan dukungan terhadap swasembada pangan. Alhamdulillah, jadi dari tanam hambur ke tanam pindah persentasenya di atas 90%. Tinggal bagaimana sekarang tentu dukungan dari jajaran pertanian untuk mengawal pertanaman daripada warga masyarakat. Jadi teman-teman lebihku dan yang seluruh lebihku, kira demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kami mengharapkan sambutan dan arahan dari Bapak Bupati, apalagi di Kecamatan Cina ini kami menghadapi pemilihan desa. Jadi pun di sini 8 desa yang sementara dilaksanakan atau dijabat oleh pelaksana tugas. Jadi tentu kami mengharapkan arahan dari peta dalam rangka menghadapi pemilihan atau tugas-tugas kami ke depan. Jadi demikian yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan sambutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bogor beserta anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini, para himpunan Jaya. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan kecamatan, camat, beserta Kapolsek dan Rame yang saya hormati, pimpinan SKPD yang menyertai saya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para kepala desa, di mana teman waktu dan yang seluruh Kumanang yang saya tidak sempat sebutkan namanya begitu saja, terkhusus keluarga besar Ali yang setia selalu bersilaturahimkan kita, yang saya hormati. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita semua dirahmati kekuatan, kesehatan dan kesempatan, apalagi bisa bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini, malam hari ke-28. Tidak terasa lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini kita semua mendapat amalan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya di mana teman tuaku dan dia saudara Kumanang, terutama keluarga dan sahabat yang ada di Cina ini. Luar biasa kerinduan, saya kira apa yang mungkin Bapak rasakan sama dengan saya, tetapi hanya karena persoalan tugas sehingga kesempatan seperti ini yang susah. Namun pun demikian, ada pepatah mengatakan jauh di mata dekat di hati, itu masih selalu tetap ada. Mudah-mudahan bapak-bapak semua dan ibu semua seperti ini apa adanya. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan kita hari ini dalam mempererat tali silaturahim yang mungkin sudah mulai terhembas oleh gelombang, apalagi pengaruh-pengaruh yang tidak mendapat kepuasan di dalamnya. Saya kira dinamika hidup ini memang pasti terjadi bagi kita semuanya, tapi kembali kepada nawaitu kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian seperti halnya demikian dengan saya. Untuk itulah terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ali, Pak Camat dan teman-teman yang ada di sini. Bisa kita mempersatukan kembali, mempereratkan tali silaturahim yang mungkin bisa saja akan mulai renggang karena hubungan ataukah karena komunikasi yang jarang, sehingga ada merasa ditinggal, mungkin juga ada merasa bahwa dilupakan, padahal itu tidak terjadi. Saya memaklumi bapak-bapak ibu sekalian, mungkin ada yang mengatakan beda lada di kita ruang masuk di pada benar lebih pilih. Pasti ada yang mengatakan demikian, tetapi saya mengatakan bahwa itu bisa terjadi karena memang beda posisi dan kondisi. Apalagi memikirkan bukan lagi pilkada yang mau dipikir, karena pilkada maka kalau dipikir yang mau dipikir bagaimana dan janji waktu mau pilkada bisa diwujudkan dengan kondisi dan kemampuan yang kurang. Alhamdulillah, saya kira mudah-mudahan ini bapak-bapak bisa memaklumi. Nah, kondisi seperti inilah yang memang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita. Sebab terus terang, saya juga merasa malu. Bapak-bapak amanahkan pilih saya menjadi bupati, tetapi tidak ada yang bisa saya kerja. Bisa saja Bapak yang pilih saya, Bapak juga yang ketertawai saya. Makanya saya selalu bekerja keras
mencoba apa yang bisa yang saya lakukan yang terbaik, bukan lagi untuk siapa tetapi untuk Boni. Ini yang kita coba lakukan, dan sedikit bangga dan sombong mungkin saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, katona maka dapat mata selama pemerintahan saya 2 tahun lebih. Kenapa saya mengatakan mungkin ada yang tidak merasakan, tetapi kami yang ada di dalam pemerintahan ini merasakan bahwa kami masuk dengan kondisi defisit 48 miliar menurut estimasi dengan tim yang membantu kita menyusun RPJMD kemarin. 5 tahun baru bisa selesai. Ini yang namanya defisit 5 tahun, namanya 48 miliar. Tapi alhamdulillah tidak sampai setahun defisit ini sudah selesai. Kemudian kita melihat kondisi pemerintahan berangsur-angsur mulai baik-baik. Kemudian pendidikan yang tadinya berada pada struktur nomor 18 di Sulawesi Selatan, kita beri target, ternyata tahun ini sudah kita masuk semua pada ranking 8. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang lain. Saya kira sudah banyak prestasi, tidak perlu disebutkan satu persatu. Sudah ada sedikit harapan yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat, walaupun jauh dari harapan masyarakat semuanya, terutama di dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa hari yang lalu di hadapan sahabat-sahabat sekalian saya mengatakan di rumah jabatan, saya kira belum pernah ada pemerintahan di Boni ini dalam 1 tahun membangun jalan hotmis 50 km. Semenjak Republik ini ada, belum ada, kecuali semenjak Bapak memilih Pasar menjadi bupati. Alhamdulillah tahun lalu 70 km hotmis kita bangun. Tahun ini insya Allah 130 km. Tetapi memang tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Boni ini luas sekali, 2.400 km, tidak ada artinya dibanding 100 kilo. Apalagi dibangunnya setempat-setempat, 1 kilo di Cina, 2 kilo di Cina, 2 kilo di, hanya tidak kelihatan. Tetapi itulah yang bisa kita lakukan untuk pemerataan pembangunan di daerah yang kita cintai. Perekonomian yang saya kira sudah mulai maju. Kemarin saya dapat catatan, dalam 1 tahun ini 150.000 motor yang motor baru keluar di Boni. Berarti ekonomi sudah semakin meningkat. Artinya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pergerakan meningkatkan dan memajukan daerah ini memang sangat ditentukan oleh bagaimana sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Pada ini mana natungkah dilalena. Ini saya kira itu yang paling penting kami sampaikan, bahwa walaupun belum bisa kelihatan tetapi mungkin katona maka dapat mata, dan ini yang kami mau kejar, sehingga di sisa periode saya ini 3 tahun ke depan masih ada yang bisa kami lakukan untuk kepentingan orang Boni, supaya ada dikenang. Persoalan 2 kali di belakang pintu dipikir. Saya tidak pernah mau bermimpi 2 kali kalau tidak ada yang bisa saya persembahkan untuk Boni. Itu selalu saya bilang dari dulu. Tidak pernah saya bermimpi menjadi bupati 2 kali. Kemudian itu ada makanan setasenya kereka. Buat apa juga menjadi bupati kalau hanya menjadi diolok-olok? Saya tidak mau seperti itu. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, namun pun apa yang kita lakukan di daerah yang kita cintai ini, ekonomi bagus, kesejahteraan bagus, pembangunan bagus, tapi kalau stabilitas keamanan tidak bagus, tidak ada gunanya. Semua jadi hancur, semua menjadi berantakan. Jadi kuncinya adalah stabilitas keamanan sangat menentukan suatu daerah. Ini kita lihat. Nah untuk itulah peranannya Bapak-Bapak Ibu sekalian, balai kita mana yang khusus di Cina yang kemana yang di sana Cina. Jenazahnya lihat tua kampung, biasa di laut tengah pada kemana itu. Saya berharap jangan tinggal diam, jangan tinggal berpangku tangan, masa bodoh melihat kejadian dan kondisi yang ada di sekitar kita. Harus peduli, karena kalau ada apa-apa, Bapak-Bapak Ibu juga yang repot. Ibaratkan kalau api Kumaloko menapal di Pamenda sangat susah. Namun disiram pemadam sangat susah, lama. Tetapi kalau apinya belum besar, langsung dipadamkan sangat gampang. Makanya maka mungkin simboka bawa mati itu.
Nah, kondisi seperti ini harus bapak-bapak ibu cermati. Perkembangan daerah kita ini tidak tertutup kemungkinan diprovokasi, dihasut oleh orang-orang yang tidak menerima kemajuan serta kestabilan daerah dan negara. Sudah banyak orang yang keluar masuk di sini, apalagi ada pabrik gula, ada Pak DM, kita bantu Pak DM ini, karena Pak DM pasti berpikir untuk masyarakat kita. Nah ini untuk saya itu saya berharap teman-teman hati-hati orang yang keluar masuk bisa memprovokasi keadaan yang tenang menjadi bisa tidak tenang, apalagi strategi sekarang ini banyak yang dilakukan. Banyak sekarang orang-orang yang masuk ke daerah untuk berpengaruh di daerah, yang ingin mengacaukan stabilitas keamanan, mengacaukan persatuan, kesatuan, kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan yang selama ini kuat dan kental. Ini yang harus dijaga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk itu kita perhatikan orang keluar yang masuk, apalagi sekarang ini jaringan-jaringan teroris sudah mencari tempat-tempat yang menurut dia memungkinkan untuk melakukan pembayatan, pelatihan. Itu harus dijaga. Seperti Polda sudah porak-poranda, dia mulai menyebar, mencari tempat. Bisa saja mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Bisa saja sampai di Bone, di Cina. Ini harus dijaga. Apalagi sekarang ini semakin instan melakukan pembinaan secara diam-diam di bawah tangan. Ketahuan hari ini pindah lagi besoknya, ketahuan di situ pindah lagi. Ini yang harus dijaga. Ini yang paling penting. Kemudian hal yang penting yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, baru kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menetapkan 5 Ramperda menjadi perda. 4. Salah satu diantaranya adalah perda pemilihan kepala desa. Kenapa? Karena Bone ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun ini, diperkirakan jumlahnya kurang lebih 120 ya, Pak Asisten. 177 kepala desa yang akan pemilihan untuk yang berakhir masa pemilihannya sampai dengan Desember 2015. Sementara kita hitung apakah memungkinkan kita lakukan sebagian yang 2016, karena ini juga harus dihitung baik-baik, terutama keuangannya, karena budgetnya sangat besar. Nah, seperti Pak Camat tadi katakan bahwa di Cina ini akan dilaksanakan 8 pemilihan kepala desa. Berarti campur di Lodeng semua habis karena sisa 1 kelurahan. Nah, di dalam pemilihan kepala desa ini yang perlu dijaga adalah kekompakan, kebersamaan, dan silakan berbeda pilihan tetapi aja atasi pako-pako. Itu yang harus dijaga, keberadaan kita sebagai orang Bone. Dan saya mau mengatakan bahwa tentu pada tes semetoni, apalagi saya melihat 8 kepala desa ini rata-rata mantan kepala desa mau ikut lagi. Saya kira bisa dibandingkan. Apakah kita mengangkat yang baru ataukah tetap mempertahankan yang baru? Saya mau mengatakan begini, biasa tuh itu maka ki baru belum tentu masih di rumah licin. Biasa tuh dipertahankan belum tentu teman 7. Jadi silahkan ditimbang yang baik. Tapi saya mau mengatakan bahwa yang paling pokok adalah jaga stabilitas, keamanan, dan kekompakan di tempat ini. Jaga stabilitas, keamanan, dan kekompakan di tempat ini. Dan kalau saya Bapak tanya siapa, pasti saya mengatakan pasti saya berpihak kepada orang yang dekat dengan saya. Persoalan kalah menang urusan di belakang. Saya gitu. Urusannya Tuhan. Siapa yang dekat dengan saya, apalagi punya ikatan emosional, pasti saya ikut membantu. Mau kalah mau menang urusan Allah. Yang penting kita berjuang sama-sama. Saya harap bapak-bapak ibu sekalian, tetapi pilihannya tergantung kepada bapak-bapak ibu sekalian. Yang penting jaga stabilitas keamanan ini. Itu pasar. Tapi kalau bupati ditanya, netral-netral saja. Harus dipisahkan, mana pasar, mana bupati, harus dipisahkan. Saya turun misalnya satu tempat dengan pribadi, pisahkan. Tetapi kalau tidak mau pisahkan, terserah. Itu urusannya bapak ibu sekalian.
Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian selamat melaksanakan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan insya Allah bulan puasa tahun ini kita mendapat rahmat dan berkah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyinggung masalah swasembada pangan, alhamdulillah saya kira boleh. Saya hampir kecamatan saya masuki, kemarin saya masuk 5 kecamatan dari satu pelosok ke pelosok, semuanya menanam tanam pindang. Tapi yang mengkhawatirkan sekarang ini air, cuaca. Di utara itu sudah mulai retak. Makanya kemarin saya sampaikan Pak Camat, kalau bisa yang ada air, ada sungai, upayakan dipompa dulu. Mudah-mudahan dalam perjalanan ada hujan, karena saya khawatir kehabisan air. Sementara padi sudah mulai berbuah. Saya minta ini Pak Camat mungkin diantisipasi Bapak-bapak kepala desa semuanya, tokoh masyarakat, kalau memang sudah ada air lebih baik berlimpah air daripada habis air. Nah, ini yang perlu dijaga, dan alhamdulillah berkat kerjasamanya bapak-bapak itu semuanya, sehingga perubahan secara signifikan dengan model tanam yang ada sangat berubah, sangat berubah. Biasa cuma bicara ngampoki masih di sini, kini tak boleh datangi. Kita orang Bone Selatan ini malu, terutama orang Mare Cina, karena kudanya ngampok Bone Selatan, Cina Mare dan sekitarnya. Alhamdulillah sekarang kita mulai buka dada, tidak ada lagi ngampok di selatan. Justru di kecamatan yang mulai utara masih ada yang terbuka. Laporan yang saya dapat Bapak Ibu sekalian, Mare itu 0% yang mengampok, tidak ada lagi yang mengampok. Kalau ada yang coba-coba, barang kalah kok. Di Cina saya kira di Minggu masih ada 0,sekian%, di utara juga masih ada di rata-rata 1-2%. Artinya kalau pola tanam ini bisa kita pertahankan, saya kira hasilnya bisa lebih bagus dan kualitasnya bisa lebih baik. Itu yang paling penting yang kita harapkan ke depan, dan mudah-mudahan hasil produksi ini bisa berlimpah. Kalau ini berlimpah tentu kita bangga. Kenapa bangga? Karena Bone bisa meningkatkan produksi dan menjadi kebanggaan secara nasional. Kenapa? Karena menteri kita orang Bone. Kita harus mati-matian membantu dia, bukan hanya kepentingan produksi kita, tapi kepentingan gengsi orang Bone yang ada mendapat posisi di pusat. Ini yang harus kita jaga bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira itu yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, perkenankan pada kesempatan ini saya atas nama keluarga pribadi dan mungkin pemerintah ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita di balas selama bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf lahir dan batin, karena insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, berarti besok malam kita sudah takbiran. Lusa kita mulai salat Id. Untuk di kota kita kembali menempatkan salat Idul Fitri di lapangan Merdeka, tetapi posisinya kita rubah. Jadi rubah mulai tetapi dirubah, dimundurkan. Kita tidak gunakan lagi jalur 2 di depan rumah jabatan, langsung lapangan. Pertimbangannya sudah gunakan di jalur 2 mega toto mas sempajang nah curi wala lenge, sehingga imana dimundri alina diulu. Itu kita coba-coba strategi sekarang, dan kita sudah sampaikan pihak pengamanan kalau perlu parkir mobil di jalur 2 itu, sehingga tidak ada lagi orang yang salah di jalur 2, semuanya harus menyeberang ke jalan lapangan. Kita mulai coba tahun ini. Alhamdulillah, saya kira mudah-mudahan tahun ini tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan di dalam hari Lebaran ini. Yang penting mari sambil kita menunggu pengumuman dari pemerintah, kapan pastinya kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Itu yang paling penting. Terima kasih bapak-bapak ibu sekalian. Salam hormat bagi seluruh keluarga. Salam hangat, salam tafadhal kalau dulu, sekarang salam pemerintahan Bone. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi untuk bisa tetap bekerja dengan baik. Dan selalu saya mengatakan doa tak, bantuan tak, dukungan tak, selalu saya harap membawa Bone ke depan lebih baik. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi selanjutnya penyerahan cendramata dari Bapak Bupati kepada perwakilan tim Tafadhal di setiap desa di Kecamatan Cina.